politik itu ya selalu gagal dalam memenangkan harapan rakyat. Seringkali gagal deh. Itu mungkin istilah yang lebih aman. Politik memang seringkali gagal untuk memastikan harapan rakyat itu tercapai. Tapi yang terjadi di Indonesia, di politik Indonesia belakangan ini, kita nggak pernah segagal ini. Politik nggak pernah segagal ini dalam memastikan mengawal keinginan, kebutuhan, dan keselamatan rakyat Indonesia. Gue gak tahu nih video bakal panjang atau bakal pendek ya. Gue cuma tahu gue mau ngoceh aja. Karena gue tuh sebenarnya bukan orang yang pesimis sebenarnya. Dan dengan apapun yang terjadi di Indonesia gak pernah berhasil membuat gue jadi orang yang pesimis. Tapi belakangan ini aneh banget tau yang terjadi di politik Indonesia. Aneh banget. Dua kubu capres-cawapres dalam satu kabinet. Aneh itu. Aneh lah. Gak ada di dunia kayak gitu. Terus untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, presiden yang menjabat punya anak yang jadi kepala daerah. Untuk pertama kalinya di Indonesia. Mas Bobi dan Mas Gibran. Untuk pertama kalinya di Indonesia. Lalu, presidennya juga kemarin bilang bahwa beliau mengizinkan rangkap jabatan antara menteri dan pimpinan partai. Itu aja mana di Twitter ada yang bilang, lah apa salahnya kalau rangkap jabatan? Aduh Pak, gue nggak bisa bedain nih, ini orang naif atau ini orang buzzer gitu, nggak bisa bedain gue. Karena kan ketika seseorang memegang jabatan publik yang sangat strategis seperti menteri, tapi dia juga pimpinan partai, kita kan jadi bertanya-tanya, ini dia lagi dalam kapasitas pimpinan partai atau lagi dalam kapasitas jadi menteri gitu. Seandainya, sekiranya lo belum tahu, partai kan punya kebutuhan. Partai itu kerjanya ngumpulin duit gitu. Kerjanya nyari duit, meroyek. Makanya banyak bendara-bendara umum partai kan yang kemudian bermasalah dalam kasus gitu, korupsi, karena tempatnya nyari proyek gitu. Untuk apa? Untuk modal mereka melakukan kampanye politik. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan kekuasaan. Untuk apa? Untuk mereka menjalankan kebutuhan-kebutuhan mereka, sekaligus nutupin uang yang keluar dan ngumpulin lagi uang untuk begitu terus. Diizinin tuh. Makanya kan ada beberapa menteri, 3 kalau nggak salah, yang megang jabatan pimpinan partai. Lalu nggak lama dari waktu itu kan yang lagi diramein tuh siapa ya? Siapa ya? Gue lupa. Siapa? Pokoknya ada menteri yang lagi dipermasalahkan lah dengan rangkap jabatan. Terus akhirnya tidak dilarang. Itu aja udah tidak dilarang. Hari ini ada kabar nih. Ada KLB-nya Partai Demokrat. Terus via telepon, KSP, Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko, mengiyakan dirinya untuk kemudian jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Gue mah terserah ya, maksud gue partai mau kayak gimana terserah. Gue lagi mikirin ini orang kabinet gitu, ini orang pemerintahan. Kemudian menjadi pimpinan partai oposisi Demokrat. Oposisi kan tadi cuma 2.
Demokrat sama PKS. Sisa 2. Lalu karena kekisruhan itu akhirnya diakuisisi tuh partai oposisi. Diakuisisi dengan naruh orang dari pemerintahan sebagai pimpinan partainya. Menyisakan 1 partai oposisi. Yang sayangnya menurut gua tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Selain karena mereka sendirian, tapi juga karena kelihatannya ada banyak publik ya, terutama yang progresif tuh agak masih gerah kayaknya, itu masih alergi sama PKS, sama apa yang mereka pernah lakukan di masa lalu. Walaupun secara objektif kita bisa menilai ini bukan partai yang sama dengan yang dulu-dulu ya. Orangnya udah pada banyak yang keluar soalnya. Tapi jadi sedikit. Terus alasannya selalu sama. Emang kenapa bukannya bagus kita jadi bersatu? Bukan jadi nggak ada konflik. Sekali lagi gue nggak bisa menilai nih yang ngomong-ngomong kayak gini di buzzer atau naif. Karena kalau pemerintah nggak ada yang kontrol, nggak ada check and balance gitu, nggak ada oposisi yang cukup kuat, ini koalisi ini bisa meloloskan apapun yang mereka mau. Terus orang bilang, ya nggak apa-apa dong, kan Pak Jokowi presiden baik. Nah ini sekali lagi nih, gue nggak tahu nih apakah ini orang naif atau buzzer. Karena dari yang tadi gue bilang aja tuh sebenarnya udah banyak lampu kuningnya gitu, kuning-kuning ke orange lah, deket-deket ke merah lah. Menteri-menterinya banyak yang korup, ketangkep, terus bikin kebijakan tuh, resmiin kebijakan, gak lama kemudian ditarik. Sering banget kan? Sering banget tau. Kayak gak ada koordinasi gitu. Kayak gak dalam satu komando gitu. Kayak gak pernah meeting gitu. Soal kenapa Pak Jokowi perangainya seperti ini, yang nonton Septic Tank stand up comedy special udah tau lah. Tahu pasti, gue udah bahas itu. Kita milih orang ini. Kita tahu karakternya seperti apa, kita milih beliau. Gue milih beliau untuk jadi presiden. Dan gak bisa lagi tuh pendukung Jokowi salah pilih kan, sekarang nyesel lah. Gimana sih lo, itu pilihan lo juga masuk kabinet yang sama, kagak ngomong. Diem. Itu orang yang lo pilih kemarin itu adalah pimpinan partai yang sekarang jadi menteri. Udah gak relevan gitu. Kita pernah punya presiden, udah pernah punya rezim yang begitu kuatnya, dia nggak ada yang check and balance gitu, nggak ada yang ngelawan atau tidak cukup kuat untuk ngelawan, dan akhirnya dia bisa bebas-bebas aja. Terus udah gitu, ya itu kan beda, Soeharto kan orang jahat, Jokowi kan orang baik. Ya ini lagi-lagi gue nggak tahu ya ini naif atau buzzer, tapi nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita ngelonggarin sesuatu hanya karena kita suka gitu. Masa karena kita suka terus kita bisa ngelonggarin ke dia, tapi terus udah gitu kalau orangnya nggak suka aturan kita kencengin. Aturan kan aturan gitu, dia mesti ketat siapapun itu gitu, mesti benar siapapun itu. Dengan kecilnya suara oposisi, sekarang mereka bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Dan di sosmed orang udah pada khawatir soal amandemen kelima. Dimana kan kalau lo masih inget ya, sempat ada yang ngegulirin tuh kabar 3 masa jabatan. Ada aja argumennya. Dan kalau oposisinya kecil, ya nggak bisa dilawan gitu. Orang bisa, ya dilawan dong kalau gitu. Ya gimana sih, orang semuanya koalisi, tinggal PKS, ya pasti lu menang lah kalau mengut suara gitu. Kan gue pernah bahas di video-video sebelumnya bahwa demokrasi kita itu sesuatu yang sebenarnya secara gagasan luhur
Gue ingat banget nih, gue selalu setiap kali ada kata atau frasa demokrasi kita tuh gue selalu ingat pidatonya Muhammad Hatta. Tapi demokrasi kita nih, sebuah gagasan yang luhur itu pada prakteknya disederhanakan dalam wujud hitung-hitungan aja, matematika gitu. Dan mereka bisa ngelolosin. Terus orang bilang, emang kenapa kalau 3 masa jabatan? Bersyukurlah Indonesia punya presiden masa jabatannya bisa 3 kali di bawah Jokowi. Gue yang aduh, baca itu tuh hati gue tuh aduh, gue lebay banget nih. Gue kayaknya PMS deh. Gue gak tahu kenapa gue drama banget, tapi gue kayaknya PMS deh. Gak bisa dilawan. Apapun yang kabinet ini mau lakukan tuh gak bisa dilawan. Gue tadi diingetin sama Ari Putra dari Total Politik. Kalau misalkan berhasil tuh amandemen kelima, terus berhasil diubah masa jabatan presiden jadi 5 kali. Jadi 3 kali, 3 masa jabatan. Pada akhir masa jabatan tersebut, Gibran udah 40 tahun. Yang berarti usianya udah sah jadi presiden. Dan tentu partai-partai pengusungnya, ya kan demokrasi. Orang bisa milih dong. Cuman kan itu lagi tuh, gue tuh punya video sama Ari juga nih, Ari Putra. Itu adalah video terpenting. Gue punya 900-an video di YouTube gue. Itu kayaknya video terpenting yang pernah gue bikin. Sayang yang nonton dikit banget. Tapi gue lupa nih sekarang judulnya apa. Kalau nggak salah judulnya Jokowi Tidak Cinta Indonesia. Coba gue cek ya. Di video itu, gue sama Ari ngebahas bagaimana presidential threshold yang sekarang membuat sulit sekali muncul pilihan. Nggak bisa ada poros ketiga. Nah itu dia. Judulnya Apakah Jokowi Peduli Indonesia? Gue udah bilang nih, video ini bukan membahas masalah corona, tapi mengenai sesuatu yang lebih besar lagi. Video ini membahas mengenai masa depan Indonesia. Bisa jadi ini video paling penting ada di kanal YouTube gue. Apakah Jokowi Peduli Indonesia? 1 jam 6 menit. Di sini, dan lu mesti baca ini ya, mesti baca tambahan tulisannya di caption. Dan ini membahas mengenai yang bisa memastikan bahwa kita punya pilihan alternatif dalam politik saat ini bergantung sama Pak Jokowi. Tapi dari obrolan gue sama Ari, kami berdua khawatir itu bukan jalan yang Pak Jokowi akan ambil. Karena dia nggak mau ngasih alternatif. Dia mau mastiin bawaannya beliau yang lolos. Panjang, dulu nonton sendiri, itu video terpisah tuh. Tonton aja sendiri tuh. Apakah Jokowi Peduli Indonesia? Tonton itu video bagus banget. Menurut gue video terpenting yang pernah gue buat. Sisanya sampah tuh, segala macam berita dari neraka. Stand up lah. Nggak penting deh tuh. Nah, orang-orang tuh seakan-akan tuh Jokowi 3 periode itu hal yang baik, nggak? Di sosmed gue udah ngeliat betapa banyak orang-orang yang tadinya memilih Pak Jokowi kemudian komplain gitu. Pak Jokowi ini juga nggak tahu gimana, skrupnya longgar bener. Kemarin gue nggak habis pikir tuh sampai bisa ngomong cintai produk Indonesia, benci produk asing. Itu keluar dari mulutnya tuh. Nggak salah kutip, ini semua media-media penting tuh ngomong gitu. Maksud gue, kok bisa ngomong kayak gitu? Ada lagi yang bilang tuh, yang ditangkap positifnya dong. Maksudnya kan disuruh iya gue nangkap, tapi nggak perlu ngomong gitu. Itu ya seandainya ngomong Prabowo aja pada zaman sebelum Pilpres. Kalau Prabowo yang ngomong benci produk asing, cintai produk Indonesia, habis itu Prabowo sama pendukungnya Jokowi. Habis itu. Maksud gue, apa yang ada di kepala beliau, apa yang ada di kepala timnya?
Sampai presiden bisa ngomong benci produk. Maksud gue, itu kalau keluar, dan kayaknya udah sempat keluar, aduh rame banget itu. Bukan apa-apa, istrinya juga masih pakai produk asing kan. Benci produk asing, kok bisa presiden republik ini gitu, yang digadang-gadang progresif gitu, yang ngebuka investasi asing gitu katanya. Gue ngerasa kesepian bener nih. Gak perlu ngerasa kesepian sih, tapi lebih pada biasanya gue cerita ini sama Valdo sama Rian Ernest. Mereka sahabat-sahabat gue dan teman-teman gue sih politik gitu, tapi gue juga nggak mungkin nggak ngerti posisi mereka. Secara individu mereka pasti punya suara, tapi kan mereka kan secara partai adalah partai pengusung PS itu. Jadi gue tahu posisinya mereka, gue tahu posisi PSI. Berseberangan dengan yang orang asumsikan tentang gue ya, gue tuh empatetik sama PSI. Gue ngerti, gue bahkan ngerti kenapa mereka cenderung lebih kritis sama Anies daripada kritis sama Ganjar atau sama Kang Emil dalam konteks banjir atau apapun. Ngerti gue tuh empatetik sama PSI, ngerti gue bahkan empatetik sama Demokrat gitu. Gue tahu gue sebenarnya nggak suka partai fans club gitu, karena nggak kuat sebenarnya partai fans club, partai yang berdiri karena satu sosok gitu, nggak kuat. Tapi jadi gue ngerti kenapa ada yang mau mengubah keadaan gitu. Di satu sisi gue bilang, gue kadang-kadang mikir ya, kalau lu nggak setuju bikin partai baru, tapi mungkin orang-orang ini terlalu sayang sama Demokrat sehingga nggak rela kalau misalkan ini jadi partai fans club gitu. Jadi gue tuh empatetik gitu, gue empatetik sama semuanya gitu. Jadi gue berusaha untuk memaklumi gitu. Gue bahkan empatetik sama Pak Jokowi gitu. Gue ngerti bahwa mungkin beliau emang angkat tangan. Yang membuat gue juga kadang-kadang kenapa kamu Indonesia? I'm so stupid. Orang tuh banyak yang nanya sama gue, kenapa sih belakangan ini Panji nggak pernah ngomongin politik lagi di YouTube? Ada dua alasan utama. Pertama karena gue udah nabung 3 bulan ke depan. Gue nabung sampai bulan Mei nih video YouTube. Udah gue antriin sampai bulan Mei. Ini aja gue, karena gue resah sekali gue bikin, karena gue takut gue nggak bisa tidur. Terus ya udah nanti gue, ini harusnya pecahkan nih hari Sabtu nih, tapi gue pengen ini naik. Gue tahu resikonya nggak ada yang nonton, tapi gue pengen ini naik buru-buru. Tapi di luar itu gue tuh emang udah udah naikin sampai bulan Mei, dan gue males. Sebenarnya itu jawabannya, males aja gitu gue. Dan yang kedua, gue tuh dulu harapan gue tinggi sama politik, karena kekuatan memang ada di tangan rakyatnya, tapi keputusan politik, keputusan yang menyangkut aturan kita itu dilakukan di kancah politik gitu. Jadi gue penuh harapan sama politik sebenarnya. Tapi suatu hari gue pernah, dan ini pernah gue ceritain juga ya, suatu hari gue pernah ketemu sama seseorang. Dia bilang, gue pengen nyemplung ke politik gara-gara lu bang. Gue baca buku lu, gue baca tulisan lu, gue ikutin karya-karya lu, gue pengen banget. Ini sekitar berapa tahun lampau lah. Pokoknya gue nyemplung ke politik karena lu bang. Terus dia ngomong. Pas dia ngomong, gue dengerin, ini orang kok kosong nih, nggak ada isi, jargon doang nih yang dia omongin nih. Terus gue dengerin, terus gue pikir-pikir, kok gue kenal nih omong kosong ini, kok gue kenal jargon ini. Terus tiba-tiba gue sadar, dari tadi tuh dia lagi mengutip
tulisan gue dari buku gue sendiri. Terus gue ngerasa, ya Tuhan, what have I done? Kenaifan gue dulu terhadap politik melahirkan orang naif lain dalam berpolitik. Lahirlah orang-orang yang terjun ke politik bawa mimpi, bukan bawa misi. Gue udah ninggalin pemikiran gue di tahun 2010. Ini ada orang baru belakangan ini baca pemikiran 2010, dia bawa ke tahun ini. What have I done? I really thought I was doing the right thing. I helped make it worse. Fix nih mah PMS gue nih. Kenapa gue kayak gini? Kekecewaan yang teramat ini lazimnya dirasakan oleh orang yang kecintaannya teramat gitu. Kenapa kamu Indonesia? Gue bukannya ada jalan bisa mengubah keadaan. Ini gue tuh nggak kehilangan harapan sama rakyat Indonesia, nggak, beneran deh. Malah harapan gue cuma pada rakyat Indonesia. Gue kehilangan harapan sama politiknya, dan orang-orang akan bilang kemana aja lu gue dari dulu gitu. Tapi gue datang dari yang sama kayak mereka, gue pikir ya, nggak peduli, nggak punya harapan sama politik, jadi punya harapan sama politik karena merasa ngerti, lalu sekarang ada di posisi nggak punya harapan lagi. Sulit banget ini. Bisa, tapi kita bergantung sama rakyatnya. Kita bergantung sama lu, sama gue, sama yang lain gitu. Kita pernah nundukin sebuah rezim yang jalan sendirian tanpa sistem kontrol, jalan sendirian tanpa oposisi selama 32 tahun. Bisa kita. Cuman yang gue khawatirin, pergulingan itu selalu dampaknya ke orang kecil. Makanya tuh gue tuh selalu bergidik ketika dia bilang gulingkan tuh gue bergidik gitu, bergulingkan presiden. Lu tuh ceritanya ngomong itu tuh dalam rangka untuk siapa sih? Untuk rakyat. Itu lu nggak tahu kalau penggulingan kekuasaan selalu berdampak dengan krisis ekonomi yang kena duluan orang kecil gitu. Emang lu nggak tahu gitu, main guling-guling aja lu, kayak mikirnya nggak panjang gitu. Jadi nggak mau gue ngambil jalan itu, tapi kalau perlu diambil ya itu yang kita ambil. Jadi bisa aja, maksud gue. Ya harus bersatu. Cuman kan gitu kan, dari zaman Indonesia United gue tahu bahwa Indonesia itu persatuannya selalu menjadi permasalahan. Tadinya gue mau bikin ini di podcast doang gitu karena personal gitu. Dan kalau misalkan lu dengerin podcast Hiduplah Indonesia Maya, podcastnya ya, bukan stand up comedy specialnya karena baru rilis juga, lu akan ngeh bahwa ini cara Panji ngomong di video YouTube ini persis kayak cara Panji kalau ngomong di podcast. Karena emang tadinya gue mau ngomong ini untuk podcast, tapi keresahan gue ini terlalu penting untuk hanya dinikmati segelintir orang gitu. Gue gak tahu apa ada dampaknya atau enggak, tapi kayaknya gue gak sendiri deh. Semoga gue gak sendiri ya. Karena gue kesepian. I don't know. Kenapa gue ngapain kesepian sih? Ya gak punya orang untuk diajak ngobrol soal beginian gitu.
Tahu nggak tanggung jawab gue sebagai orang tua kaitannya dengan Indonesia adalah, gue tuh benar-benar cuman pengen anak-anak gue, dan ini tanggung jawab gue sebagai orang tua ya, menurut gue sebagai orang tua tanggung jawabnya adalah memastikan anak-anak bisa jadi apapun yang dia mau ketika dia tahu dia mau jadi apa. Jadi pertama kan tanggung jawabnya kan anak-anak pengen jadi apa nih, tahu nggak? Giliran ketika mereka udah tahu, tugas orang tua adalah memastikan kita melakukan apapun yang kita bisa untuk membuat anak kita bisa jadi apa yang dia mau. Itu berarti anaknya mesti disiapin, tapi negaranya juga mesti disiapin. Ibarat anak-anak kita itu adalah pesawat, pesawatnya mesti disiapin, mesinnya, tapi landasan pacunya juga mesti disiapin. Landasan pacunya nggak disiapin, negaranya nggak disiapin, nggak bisa terbang mereka. Dan seperti yang kita tahu, bangsa ini punya banyak anak-anak brilian, tapi yang jadi kendala adalah anak-anak brilian ini ketika waktunya dewasa, terbangnya susah. Dan gue akan sedih banget kalau gue ngeliat anak gue nggak bisa jadi apapun yang mereka mau. Karena gue gagal menyiapkan landasan pacu, yaitu negara bernama Indonesia. Dan itu aja alasan dibalik gue suka ngomongin soal Indonesia. Gue masih percaya setiap individu itu punya peran. Dan gue udah berdamai bahwa peran gue, kalau gue mau optimal, menggunakan kekuatan gue adalah oral, lewat kata-kata, lewat ucapan. Ada harapan. Ada harapan. Selama kamu masih memukul, maka dia belum menang. Itu kata almarhum ayah karateka. Selama kamu masih memukul, selama kamu tidak berhenti memukul, dia belum menang. Belum tentu dia kalah. Dan bukan berarti kita menang. Tapi selama kita masih ngelawan, dia belum menang. Dan itu cukup untuk sekarang. Lawan. Berjuang. Karena kata W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kata-katanya udah keluar dari mulut kita. Lawan adalah salah satu kata yang terucap. Sekarang waktunya untuk melaksanakan kata itu. Saatnya untuk berjuang. Sampai akhir menutup mata.